Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Angelisa dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem kardiovaskular. Kita akan belajar tentang struktur jantung serta pembuluh darah. Jantung adalah salah satu organ penting. Organ ini terdiri dari 4 ruang dan 4 katup. Ruang tersebut tersusun atas 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung bagian kiri memompa darah menuju sirkulasi sistemik, dan jantung kanan memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Mari kita mengenal lebih dekat tentang jantung terlebih dahulu. Anatomi sistem kardiovaskular jantung. Ruang jantung. Jantung adalah organ muskular atau berotot. Pada rongga toraks yang memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh. Organ ini terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung juga terbagi menjadi 2 bagian, jantung kanan dan kiri. Masing-masing bagian memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel. Anatomi jantung. Katup jantung, atrium dan ventrikel terpisah oleh sebuah katup. Katup ini disebut sebagai katup atrioventrikular. Trikuspid merupakan nama katup pada sisi kanan jantung. Katup ini terdiri dari 3 daun katup atau leaflets. Selanjutnya mitral merupakan nama katup pada sisi kiri jantung. Katup mitral terdiri dari 2 daun katup atau leaflets. Perikardium, lapisan pelindung jantung. Pada anatomi sistem kardiovaskular, terdapat lapisan yang melindungi jantung. Lapisan ini adalah perikardium. Perikardium adalah kantong jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi jantung serta pembuluh darah besar atau aorta dan truncus pulmonaris. Lapisan pelindung jantung ini terdiri dari 3 lapis. 1. Fibrosa. Fibrosa adalah lapisan paling luar. Lapisan ini keras dan kaku. 2. Serosa. Terdiri dari lapisan luar dan dalam, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Keduanya terbentuk dari jaringan mesotelium. Pada parietal adalah nama lapisan yang menempel pada lapisan fibrosa. Selanjutnya visceral. Visceral adalah nama lapisan melekat pada miokardium atau otot jantung. Epikardium adalah nama lain untuk lapisan visceral. Selanjutnya, cavitas perikardial terbentuk antara kedua lapisan serosa dan mengandung sedikit cairan perikardium atau serosa. Cairan ini berperan sebagai pelumas perikardium untuk mengurangi friksi atau gesekan. Perikardium dan rongga perikardium. Anatomi sistem kardiovaskular struktur pembuluh darah. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan. Lapisan tersebut adalah tunika. 1. Intima, terdiri dari endotel dan lamina elastika interna. 2. Media, terdiri dari otot polos dengan serabut elastis. Lapisan ini berperan dalam vasokonstriksi dan vasodilatasi pembuluh darah. 3. Adventitia atau lapisan eksterna. Tersusun atas jaringan ikat yang mengandung kolagen dan serat elastin. Lapisan ini membantu melekatkan pembuluh darah ke struktur terdekat. Pada anatomi sistem kardiovaskular, pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah dengan tekanan darah yang tinggi, sementara vena memiliki tekanan darah yang lebih rendah. Perbedaan tekanan ini menyebabkan sedikit perbedaan struktur keduanya. Selanjutnya, perbedaan tersebut antara lain: 1. Arteri memiliki dinding otot yang lebih tebal atau tunika media dari vena. 2. Vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. 3. Arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah tetap tinggi, tetapi vena memiliki lumen yang lebih besar. Selanjutnya, kapiler terdiri dari 1 lapisan sel endotel pipi yang dikelilingi oleh membran basal. Ada celah kecil antara sel-sel yang disebut fenestrasi.
Penetrasi memungkinkan pertukaran substansi antara kapiler dan interstitium. Secara umum, ada 3 jenis kapiler. 1. Kontinu. Sebagian besar lapisan endotelium tidak terputus dengan beberapa celah kecil antara sel, atau celah antar sel. Membran basal sama sekali tidak terputus. 2. Penetrated. Endotel berisi sejumlah lubang kecil atau penetrasi, serta celah antar sel. 3. Sinusoid hanya ditemukan pada hati, limpa, dan sumsum tulang. Ada celah antar sel yang besar antara sel-sel endotelium dan membran basal tidak lengkap. Jenis-jenis kapiler pada anatomi kardiovaskular. Bisa kita lihat bersama-sama. Selanjutnya, kapiler menyatu untuk membentuk pena yang kemudian berjalan menuju jantung. Pena menjadi lebih besar dan mampu membawa lebih banyak darah. Anatomi sistem kardiovaskular arteri koroner. Arteri koroner kiri dan kanan muncul dari sinus aorta kiri dan kanan. Pada dinding aorta, tepat di atas daun katup aorta. Arteri koroner adalah cabang pertama aorta. Pembuluh darah koroner kanan mengelilingi jantung ke aspek posterior menjadi arteri descendens yang turun ke posterior, atau pada beberapa orang arteri descendens posterior muncul dari arteri sirkumfleks kiri. Dalam perjalanannya, arteri ini bercabang menjadi cabang nodus sinoatrium dan cabang marginalis kanan. Selanjutnya, arteri koroner kiri bercabang menjadi arteri descendens arterior kiri dan arteri sirkumfleksa kiri. Pada aspek media jantung, dari sini arteri sirkumfleksa berputar ke bagian belakang jantung dan melepaskan cabang marginalis kiri. Berbagai aspek jantung disuplai oleh arteri koroner tertentu. 1. Aspek lateral atau arteri sirkumfleksa. 2. Inferior sampai arteri koroner kanan. 3. Anterior sampai arteri koroner kanan. 4. Septum sampai descendens arterior kiri. Pena koroner atau sinus koronarius atau pena koroner magna, media, dan parva mengalir ke sinus koroner yang bermuara ke atrium kanan. Selanjutnya, pembuluh darah sistemik. Ventrikel kiri akan memompa darah keluar dari jantung melalui aorta. Aorta ascendens akan membentuk lengkungan atau arcus aorta. Sebelum menjadi aorta, descendens dan terus turun hingga ke abdomen. Arcus aorta memiliki 3 cabang pembuluh darah utama, yaitu 1. Truncus brachycephalica, 2. Arteri carotis communis sinistra, 3. Arteri carotis subclavia sinistra. Ketiga cabang ini memberikan suplai darah pada bagian kepala dan tukai atas atau lengan dan tangan. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.